Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Maula dengan nomor pokok mahasiswa 212121027 dari kelas 2A. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini. Pada Sebuah Kapal merupakan novel karya Nur Hayati Sri Hardini Siti Nur Kahatin yang dikenal sebagai N.H. Dini. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka pada tahun 1973 dan jumlah halamannya sebanyak 350. Novel ini populer pada periode 1973 sampai 1998. Novel ini mencetak 3 kali. Cetakan pertama diterbitkan pada tahun 1973, kemudian cetakan kedua diterbitkan pada tahun 1976 dan cetakan ketiga tahun 1979. Pada tahun 1985, novel ini mulai diterbitkan oleh Gramedia. Novel ini bertema tentang percintaan dan tokoh utamanya adalah Sri yang memiliki sifat pemalu, percaya diri, mudah percaya, pekerja keras, dan keras kepala. Novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Memang sang suami tidak benar-benar mencintai istrinya. Namun, ia berusaha mempertahankan rumah tangganya meski ia selalu dituntut cerai oleh istrinya. Istrinya melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang juga sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu tidak bahagia dalam rumah tangganya. Sri adalah seorang gadis yang lincah, aktif, dan pemalu sewaktu masa kecil. Sri adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Seorang anak yang ditinggal pergi ayahnya ketika berusia 13 tahun karena meninggal dunia. Pada saat tamat sekolah menengah, ia bekerja sebagai penyiar radio di Semarang. Nah, 3 tahun berlalu, ia melamar menjadi seorang pramugari di Jakarta, namun sayang, seleksi yang diikutinya harus terhenti karena ia tidak lolos ketika menjalani tes kesehatan. Setelah tidak lulus seleksi pramugari, Sri melamar menjadi seorang penyiar radio di Jakarta dan ia pun diterima. Ketika tepat 7 bulan ia menjadi seorang penyiar radio di Jakarta, ibunya meninggal dunia. 3 hari berlalu, Sri kembali ke Jakarta. Di antara sekian banyak pemuda yang menyatakan cinta pada Sri, ia hanya menjatuhkan hatinya pada seorang pemuda yang bernama Saputro. Saputro adalah seorang pilot. Hubungan mereka tampak serius dan mereka berencana untuk segera menikah. Namun, Saputro dinyatakan meninggal setelah mengalami kecelakaan pesawat. Ketika gagal akan membangun rumah tangga dengan Saputro, Sri pergi ke Yogyakarta. Ada seorang diplomat Prancis bernama Charles Vincent. Lelaki inilah yang kemudian membuat Sri merasakan kembali jatuh cinta. Sikapnya yang lembut dan perhatian membuat Sri secara serius menjalin hubungan dengan lelaki itu. Meskipun keluarga Sri tidak menyetujui, Sri tetap menikah dengan Charles dan tinggal di Jepang. Apa yang dibicarakan keluarganya benar-benar terjadi. Setelah menikah, sikap Charles berubah. Ia bukan lagi seorang lelaki yang lembut dan perhatian, justru menjadi lelaki yang egois, kasar, dan tidak mau mengalah. Pernikahan Sri dengan Charles sangat tidak bahagia. Pertengkaran hampir setiap hari terjadi. Pertengkaran itu berlanjut sampai tiba kelahiran anak pertama mereka. Suatu ketika, Charles, Sri, dan anaknya pergi ke Saigon untuk pemberangkatan ke Prancis. Tetapi anehnya, mereka tidak menggunakan transportasi yang sama. Charles dan anaknya menggunakan pesawat, sedangkan Sri melakukan perjalanan dengan kapal laut. Disitulah hubungan terlarang antara Sri dan nahkoda kapal yang bernama Mikhail. Ternyata mereka memiliki keadaan rumah tangga yang sama. Sri benar-benar mencintai Mikhail dan menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi. Hubungan mereka pun berlanjut saat Charles ditugaskan ke Jepang. Kehidupan rumah tangga Sri saat di Jepang tak kunjung membaik, hingga pada akhirnya
Sri mengajukan cerai pada Charles. Namun, gugatan Sri tidak ditanggapi oleh suaminya. Akibatnya, perselingkuhan Sri dengan Michael semakin menjadi-jadi. Bahkan, Michael memohon kepada atasannya untuk dipindahkan tugasnya ke Jepang agar dia selalu dekat dengan Sri. Selesai bertugas di Jepang, Charles ditugaskan pergi ke Perancis. Michael pun meminta kepada atasannya agar membatalkan tugasnya di Jepang dan diganti dengan tugas sebagai pelaut di daerah pelayaran Perancis. Begitulah perjumpaan dan perselingkuhan antara Sri dengan Michael yang semakin menjadi-jadi karena mereka saling mencintai. Pada Sebuah Kapal merupakan novel karya Ena Hadini yang terbit pada periode angkatan 70-an. Menurut Dami Entoda, angkatan 70-an ini dimulai dengan adanya novel-novel Iwan Simatupang yang dimiliki wawasan estetika novel tersendiri. Dalam angkatan 70-an ini, mulai bergesernya sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik serta menghasilkan karya-karya sastra yang bercorak baru baik di bidang puisi, prosa, ataupun drama. Pada tahun 1970-an, sudah banyak kisah yang menceritakan perjuangan kaum perempuan untuk membela haknya. Seperti pada novel Pada Sebuah Kapal ini, menceritakan seorang perempuan yang ingin dihargai keberadaannya, dicintai, dikasihi, dan hal itu Sri perjuangkan, tetapi bukan pada suaminya lagi ia berharap, namun pada pria lain. Karakter Sri yang keras menunjukkan bahwa Sri memegang teguh prinsipnya, tidak ingin dikasihani, dan ingin terlihat baik-baik saja. Novel Pada Sebuah Kapal mendapat tanggapan dari berbagai pihak sejak pertama kali terbit. Mulai dari Haji Zain menanggapi bahwa novel ini merupakan pemberontakan atas kungkungan nilai-nilai pernikahan dengan melepaskan segala ikatan warna dan bangsa serta cara perkawinan yang membuat manusia menciptakan nilai-nilai itu merasa tidak berbahagia. Jadi, pada novel Sebuah Kapal berisi pemberontakan dalam mencari kebebasan untuk kaum perempuan. Selain itu, H.B. Jasin berpendapat bahwa tokoh Sri dalam novel ini telah menemukan eksistensi dirinya sebagai orang yang merdeka, berkehendak, dan bertindak. Ia bebas dari kekerasan dan kemarahan suaminya serta penghinaan-penghinaan yang menimpa dirinya. Kemudian, Julfikar berpendapat bahwa Sri pada novel ini berbuat serong atau menyimpang karena suaminya, Charles Vincent, yang sudah tidak menghargai istrinya. Kemudian, kelebihan pada novel ini, novel Pada Sebuah Kapal, yaitu penulis menggunakan gaya bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami pembaca. Selain itu, alur ceritanya mudah dikembangkan mengikuti dengan jalan ceritanya sehingga pembaca lebih mudah memahami isi cerita novel ini. Penulis menggambarkan suatu kejadian dengan sangat lengkap dan detail. Sedangkan kekurangan pada cerita novel ini yaitu cara penyampaian ceritanya terlalu bertele-tele atau lambat. Selain itu, terdapat beberapa kalimat vulgar dan ada beberapa kata yang tidak baku. Dan tentunya pada setiap novel, apapun ceritanya pasti ada amanat yang tersampaikan. Amanat yang terkandung dalam novel Pada Sebuah Kapal yaitu manusia itu harus selalu sabar dalam menghadapi suatu masalah. Kita harus bisa menerima nasihat atau pendapat dari orang sekitar dan harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil, baik itu langkah baik ataupun buruk. Secara keseluruhan, novel ini layak untuk dibaca dan ceritanya bagus. Novel ini memberikan pencerahan baru bagi saya agar menjadi seorang wanita yang tangguh dan penyabar. Selanjutnya, saya menganalisis novel ini menggunakan pendekatan emotif. Pada saat membaca novel ini, saya merasakan emosi sedih karena Sri ditinggal oleh orang-orang terdekatnya yaitu ayah, ibu, dan kekasihnya yang bernama Saputro karena meninggal dunia. Kemudian merasakan emosi senang sekaligus sedih pada saat Sri bertemu dengan seorang lelaki diplomat bernama Charles setelah sekian lama Sri ditinggal oleh Saputro karena insiden pesawat. Awalnya,
Sri dan Charles saling mencintai, namun ketika mereka sudah berumah tangga, Sri merasa tidak dicintai dan dihargai lagi oleh suaminya itu. Sri mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena sikap suaminya itu kasar, sampai pada akhirnya Sri ingin bercerai, tetapi tidak ditanggapi oleh Charles. Kemudian, saat Sri dan suami beserta anaknya berangkat menuju luar kota, Sri bertemu dengan lelaki seorang nahkoda kapal bernama Mikhail di kapal laut. Tak lama kemudian mereka memulai hubungan terlarang, yaitu perselingkuhan. Pada saat itu terjadi, saya kecewa pada Sri karena ia melakukan suatu perbuatan tidak terpuji, padahal status Sri itu masih menjadi seorang istri. Sri berselingkuh karena ia sudah tidak tahan dengan sikap Charles. Tetapi, apapun alasannya bahwa perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan, saya juga merasa kasihan pada Charles karena ia dihianati oleh istrinya. Walaupun Charles tidak bisa membahagiakan Sri, Charles tetap bertanggung jawab selaku seorang ayah. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.